Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti menganalisis satu emiten secara teknikal saat yang masih bergerak tren dan JP Morgan terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih di kuartal ketiganya masih naik 51%, tapi hari Jumat kemarin malah terkoreksi lumayan dalam. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham DSNG hari Jumat kemarin malah turun 9% lebih ke harga 1725. Secara teknikal bisa kita lihat sebenarnya DSNG masih oke. Cara tren untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat tren secara berhasil break garis EMA 50 140. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat DSNG terus bergerak naik. Saat ini mencoba untuk naik di atas 2000 ternyata gagal. Hari Jumat malah turun di bawah harga 1880. Dan bisa kita lihat untuk support terdekat ada di sekitar 1680. Support EMA 50 ada di sekitar harga 1630. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di harga bawah, mungkin bisa jadikan 1680 atau garis EMA 50 untuk target stop. Karena sebelumnya bisa kita lihat DSNG sempat menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya DSNG masih oke. Jadi bisa kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau 1 minggu terakhir mulai keluar. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ini tidak ada distribusi, malah terlihat ada sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat, DSNG sebenarnya masih oke untuk coba di hold karena masih ada akumulasi. Dan jika kita lihat kalau pemberitaan dengan judul DSNG masih catat kinerja solid kuartal 3 tahun 2025 laba bersih masih naik 51%. Jadi secara keuangan juga masih oke. Jadi malah ini kesempatan untuk coba kita pantau untuk coba tunggu di sekitar 1680 sampai garis EMA 50. Apabila minggu depan terkoreksi ke target harga ini bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba dipantau dan entry jika daerah support ini. Dan target swing jangka pendek di sekitar 1800 sampai target lebih jauh sekitar 1880 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama DSNG tidak turun di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di harga 2000. Sekarang kita coba lihat TAPG. TAPG hari Jumat juga terkoreksi turun 6% lebih ke 1765. Cara pergerakan juga sama, TAPG sebenarnya trennya masih bergerak tren. Dan saat ini mencoba untuk beri harga 2000 juga masih gagal. Sekarang mencoba untuk menembus support di 1800. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat ada sekitar 1700 dan support EMA 50 ada di sekitar 1665. Jadi pergerakan sebenarnya hampir mirip dengan DSNG. Dan jika kita perhatikan untuk TAPG, asing juga sama, beberapa hari terakhir mulai keluar, tapi di broker summary terpantau ini ada distribusi. Jadi beda dengan DSNG yang masih ada akumulasi, TAPG mulai ada distribusi, sehingga saya lihat juga masih ada potensi untuk kembali melemah menuju zona support di sekitar garis EMA 50 sampai 1700. Ini juga sama apabila teman-teman mau coba pantau juga bisa coba tunggu di daerah support ini. Apabila terpantau masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba entry di support. Karena bisa kita lihat TAPG juga sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50, bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Ini juga sama, coba melemah ke garis EMA 50, masih kuat dan bisa melanjutkan kenaikan. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah TAPG juga masih oke. Tapi hati-hati apabila ternyata TAPG tembus garis EMA 50 minggu depan. Kan cara pergerakan akan mulai patah tren dan secara pergerakan ada potensi melanjutkan pelemahan. Selanjutnya LSIP bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat melemah di bawah garis EMA 50, mengetes garis EMA 150, LSIP bisa bertahan dari rebound mencapai target di sekitar 1450 pada perdagangan hari Kamis. Bisa kita lihat ini merupakan resisten kuat. LSIP sudah beberapa kali mengetes 1450 selalu gagal dan kembali melemah. Dan hari Jumat juga kembali melemah turun 3% lebih ke 1380. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk LSIP, asing yang sebelumnya masuk hari Jumat melakukan distribusi. Di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk LSIP juga saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun ke sekitar harga 1350 sampai garis EMA 50 di sekitar 1335. Jadi untuk saham-saham CPO bisa kita lihat cara pergerakan walaupun hari Jumat melemah, cara trend ini sebenarnya masih oke. Malah ini kesempatan untuk teman-teman coba pantau di sekitar support kuatnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, saham-saham ini juga masih berpotensi untuk rebound kembali. Jadi juga sama untuk trading plan-nya, coba tunggu di garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa coba entry di support. Tapi pertimbangkan jadikan target terdekat itu jika 1400 untuk target swingnya, baru target lebih jauhnya di resisten kuatnya sekitar 1450.
Untuk saham AALI juga bisa kita lihat cara pergerakan hari Jumat juga melemah turun 1% lebih ke 8.000. Jadi saat ini mencoba untuk bertahan di 8.000 dan cara tren juga ini masih oke. Sebelumnya juga bisa kita lihat sempat melemah ke garis EMA50 ini masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Karena selalu saya jelaskan, selama sebuah saham masih kuat di atas garis EMA50 150, teman-teman masih mau hold itu masih bisa. Yang pengen coba pantau juga masih bisa coba tunggu di sekitar support EMA50. Karena apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa kita coba entry untuk swing atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati. Dan untuk AALI bisa kita lihat di sini asing masih terus masuk. Ini masih menarik, asing terus masuk akumulasi. Hari Jumat walaupun turun juga ada sedikit akumulasi. Di broker saham juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk AALI secara teknikal saya lihat masih oke. Walaupun nanti minggu depan ternyata tembus kembali di bawah 8.000. Ini juga kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 7.750 sampai 7.800. Dengan target kenaikan menurut saya masih ada potensi ke sekitar zona resistennya sekitar 8.300 sampai 8.500 selama masih kuat di atas garis EMA50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.